Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Erpin Hueme Syarat Nabela, Risma Herliana, Wulan Rosdiana, dan Nidia Widianti akan menjelaskan materi mengenai pendidikan pranikah. Pengertian pendidikan pranikah. Pranikah sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu pra dan nikah. Kata pra di dalam KBBI itu memiliki arti sebuah awalan yang memiliki makna sebelum. Sedangkan kata nikah dalam KBBI memiliki arti sebuah ikatan atau perjanjian atau akad perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan agama. Jadi pendidikan pranikah itu merupakan sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai, serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan. Pendidikan pranikah ini penting untuk dipelajari bagi setiap orang guna membekali diri mereka agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan baik, dengan langgeng. Manfaat pendidikan pranikah. Yang pertama itu dapat membangun keterampilan komunikasi. Komunikasi kepada pasangan dalam sebuah hubungan itu sangat penting. Dengan adanya pendidikan pranikah ini, setiap pasangan dapat belajar mengenai bagaimana mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginan individu setiap pasangan mereka dengan baik. Selain itu juga mereka dapat belajar bagaimana agar lebih memahami satu sama lain. Manfaat yang kedua yaitu memantapkan hati bahwa menikah itu merupakan proses perjalanan yang panjang. Tentunya dengan adanya pendidikan pranikah ini, setiap pasangan akan belajar saling menghargai perbedaan, seperti perbedaan sifat atau karakter, serta dapat menyatukan pola pikir agar terciptanya sebuah pernikahan yang baik, pernikahan yang langgeng. Manfaat yang ketiga yaitu meminimalisir tindakan KDRT setelah menikah. KDRT itu kan sering terjadi umumnya karena ketidaksamaan visi dan misi dalam membina rumah tangga. Bahkan ada juga karena tidak siapnya pasangan menerima segala masalah yang ada. Maka dari itu, penting sekali untuk menempuh pendidikan pranikah dengan tujuan agar angka kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir dan setiap pasangan dapat dengan bijak menyelesaikan konflik atau masalah yang ada. Manfaat yang keempat itu membangun pasangan untuk merencanakan masa depan. Manfaat yang kelima itu meminimalisir angka perceraian. Angka perceraian di Indonesia kan masih tergolong tinggi. Maka dari itu dengan adanya pendidikan pranikah ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi setiap pasangan agar perceraian itu dapat diminimalisir. Manfaat yang keenam itu dapat membuat pasangan menjadi lebih bijaksana, baik dalam berpikir maupun bertindak, karena dengan melakukan pendidikan pranikah, setiap pasangan akan memiliki pemikiran yang lebih matang. Sehingga saat menikah nanti tidak dapat bertindak seenaknya tanpa memikirkan ke depannya terlebih dahulu. Manfaat yang ketujuh yaitu dapat menjadi bekal untuk menjalani kehidupan pernikahan. Selanjutnya, kriteria memilih pasangan. Islam menggariskan beberapa tuntunan berkaitan memilih pasangan hidup, yaitu yang pertama, memilih calon istri. Rasulullah SAW menegaskan 4 kriteria utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang laki-laki dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Pertama, karena harta atau kekayaannya. Maksudnya adalah hendaknya seorang laki-laki memilih seorang perempuan yang mempunyai banyak harta untuk dijadikan sebagai istri. Dengan demikian, dari harta istri tersebut dapat dijadikan modal bagi pasangan dalam menjalani kehidupan setelah menikah.
Tetapi dengan catatan istri ridho terhadap harta tersebut untuk digunakan bersama dengan suami. Kedua, memilih perempuan untuk dijadikan istri karena sebab keturunan. Hal ini maksudnya adalah seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan dari keluarga baik atau perempuan dari keturunan keluarga yang baik atau memiliki strata sosial yang terpandang di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka setelah menikah, suami akan naik pula strata sosialnya di masyarakat. Ketiga, menikahi seorang perempuan karena kecantikannya. Kaum laki-laki adalah makhluk visual. Oleh karena itu, sudah fitrahnya mereka menyukai perempuan-perempuan cantik. Bahkan tidak sedikit laki-laki meletakkan kecantikan sebagai kriteria utama dalam memilih istri. Faktor kecantikan ini merupakan salah satu bagian daya tarik yang menjadi pemenuhan fitrah serta penguat kecenderungan kepada pasangannya. Keempat, karena agamanya. Ketakwaan seorang calon istri hendaknya menjadi hal prinsip yang harus dipertimbangkan oleh seorang lelaki ketika memilih pasangan. Kedua, yaitu memilih calon suami. Memilih calon suami yang memiliki kekayaan, memiliki strata dan status sosial yang baik, berasal dari keluarga terpandang dan tampan merupakan sebuah kebebasan bagi seorang perempuan. Akan tetapi, hal utama yang harus dijadikan pijakan pertama adalah aspek akhlak dan agamanya. Rasulullah SAW menganjurkan kriteria utama bagi para laki-laki dalam mencari istri. Hal tersebut juga dapat dijadikan pijakan bagi para perempuan dalam menentukan siapa suaminya kelak. Menikah karena sebab kekayaan, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan, ketiganya adalah kriteria yang bersifat fitrah dalam artian hal ini lumrah karena rata-rata kecenderungan manusia seperti itu. Akan tetapi, tetap aspek kebagusan akhlak dan pengetahuan agama yang baik harus dijadikan kriteria utama. Selanjutnya, langkah antisipasi Islam sebelum pernikahan. Yang pertama, Islam memerintahkan masing-masing untuk memilih pasangan hidupnya atas dasar agama dan akhlaknya. Kedua, Islam menganjurkan agar lelaki sekupu dengan wanita dari segi nasab, kedudukan, kekayaan, dan profesi. Ketiga, Islam menganjurkan menikahi wanita yang subur atau mampu menghasilkan keturunan. Dan keempat, Islam memerintahkan agar peminang melihat terlebih dahulu wanita pinangannya dan sebaliknya sebelum pernikahan berlangsung. Selanjutnya yaitu ta'aruf. Ta'aruf adalah sebuah perkenalan atau saling mengenal antara laki-laki dan perempuan untuk maksud tujuan tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Proses ta'aruf ini dilakukan dengan pengenalan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Tujuan dari pengenalan ini adalah untuk menyatukan kedua belah pihak yang bermaksud untuk ke jenjang yang lebih serius seperti pernikahan. Manfaat dari adanya ta'aruf ini adalah untuk mencegah adanya hal negatif seperti perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang dapat mendatangkan dosa untuk keduanya. Tata cara ta'aruf. Tahapan pertama untuk melakukan ta'aruf adalah mendatangi kedua orang tua. Jika seorang laki-laki tertarik kepada seorang perempuan, maka dianjurkan untuk menemui orang tua perempuan untuk menyatakan niat yang tulus untuk serius. Kedua, menjalin komunikasi dengan baik. Setelah mendatangi kedua orang tua, diharuskan untuk selalu menjalin komunikasi dengan baik. Jika ingin bertemu, diharuskan mengajak keluarga maupun teman untuk ke rumah pihak perempuan. Yang ketiga, tidak berduaan. Setelah mendapatkan restu dari orang tua, tidak berarti seorang lelaki dan perempuan itu bertemu secara berduaan. Maka dari itu diperlukan pihak ketiga untuk menemani laki-laki. Keempat, yaitu menjaga pandangan dan menutup aurat. Saat menemui calon pasangannya, diharuskan untuk menjaga dan menutup auratnya. Yang kelima, sholat istikharah.
Setelah mengetahui biodata calon pasangan, dianjurkan untuk melakukan sholat istikharah untuk mendapatkan jawaban terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, menentukan waktu khitbah atau lamaran. Proses ta'aruf tidak diperbolehkan dengan proses yang lama agar tidak menimbulkan fitnah. Selain itu, jarak waktu dan akad yang terlampau lama dapat merugikan pihak perempuan. Ketujuh, yaitu akad. Setelah khitbah dilakukan, tanpa perlu menunggu lama untuk melangsungkan akad nikah. Pelaksanaan pernikahan cukup dilakukan semampu dari kedua belah pihak. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ta'aruf adalah tahap perkenalan menjelang pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu ada khitbah. Khitbah adalah prosesi lamaran di mana pihak keluarga calon mempelai pria bersilaturahmi ke rumah calon mempelai wanita. Dalam pertemuan itu, keluarga calon mempelai pria akan mengutarakan keinginan mereka. Berikut ini tata cara khitbah. Tata cara khitbah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni dengan membaca hamdalah, kemudian menyebut pujian kepada Allah dan sholawat untuk Rasulullah SAW. Setelah itu disunahkan juga membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ketika melakukan prosesi khitbah. Selanjutnya akad. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh kegiatan proses pernikahan. Akad nikah ini dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama Islam. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. Dalam agama Islam, untuk prosesi pernikahan yang sah ada 5 hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, adanya wali dari mempelai perempuan, adanya minimal 2 orang saksi, dan terakhir adalah ijab qabul. Mahar. Secara bahasa, mahar berasal dari kata al-mahru, yang artinya pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad. Dalam ilmu fikih, istilah mahar memiliki makna yang lebih luas, yaitu pemberian yang menjadi sebab terjadinya hubungan seksual antara hilangnya keperawanan seorang perempuan dalam perkawinan. Dari sisi kualifikasi, mahar dibagi menjadi 2, yakni pertama, mahar yang berasal dari benda-benda konkret seperti dinar, dirham, atau emas. Kedua, mahar dalam bentuk atau jasa seperti mengajarkan Al-Quran, bernyanyi, dan sebagainya. Kemudian dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertama ada mahar musamma, yaitu mahar yang besar disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan calon istri. Kedua, mahar mistil, yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah. Walimah. Walimah secara bahasa artinya perjamuan, yaitu jamuan makan. Biasanya jamuan dalam pesta pernikahan yang dikenal dengan istilah walimah al-urs atau walimatul urs atau jamuan pernikahan. Jadi, walimah adalah sebutan untuk undangan makan khususnya saat pernikahan. Macam-macam walimah dalam Islam. Pertama ada walimah al-urs. Walimatul urs adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan atau resepsi pernikahan. Walimah ini disebut juga dengan walimatul nikah. Hukumnya sunnah muakkad. Kedua ada walimah al-safar. Secara harfiah, walimatul safar artinya jamuan perjalanan, yaitu jamuan sebelum atau sesudah perjalanan penting khususnya ibadah haji. Hukum walimah al-safar yaitu mubah atau boleh. Jika didasarkan atas motivasi, pamer atau riya, maka hukumnya menjadi haram atau terlarang. Ketiga ada walimah nakiah. Walimah nakiah adalah jamuan sebelum dan sesudah melakukan perjalanan jauh dengan tujuan meminta doa kebaikan dan keselamatan. Selanjutnya yaitu kesiapan menikah.
Upaya yang dapat dilakukan oleh seorang individu untuk mencapai tujuan yaitu dengan melakukan perencanaan dan persiapan. Begitu pula dalam menyongsong pernikahan yang bahagia akan ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Hal-hal tersebut diantaranya kesiapan fisik, kesiapan mental, maupun kesiapan ekonomi. Ketiga hal tersebut umumnya akan menjadi pemicu ketakutan bagi seseorang yang hendak memasuki jenjang pernikahan. Selanjutnya, kesiapan menikah. Kesiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan siap yang tercermin pada diri seseorang. Yang pertama, siap secara fisik, artinya seorang sudah matang perkembangan anggota tubuhnya. Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan menikah hendaknya memeriksakan diri terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya. Kesiapan kesehatan dan tenaga dalam rangka menjalani kehidupan berumah tangga juga perlu dipersiapkan karena setelah menikah, pasangan pengantin harus hidup mandiri. Hidup mandiri berarti berusaha mencukupi segala kebutuhan hidup dirinya dan pasangannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari kedua orang tua. Selanjutnya yaitu kesiapan mental. Kesiapan mental merupakan sebuah permasalahan yang seringkali muncul pada diri seseorang dalam segala hal, salah satunya saat melangsungkan pernikahan. Tidak sedikit orang dibayangi oleh keraguan-raguan sehingga menimbulkan kebimbangan. Menikah itu harus diniatkan secara benar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial dan sebagai bentuk rasa ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesiapan mental merupakan sebuah unsur kedewasaan yang harus dimiliki oleh kedua calon mempelai. Dewasa di sini bukan berarti hanya matang secara usia, namun harus dapat mampu berpikir secara mendalam, mengontrol emosi, dan dapat bertindak dengan baik dan tegas. Selanjutnya yaitu kesiapan ekonomi. Kesiapan ekonomi adalah keadaan seseorang yang siap secara materi untuk melangsungkan pernikahan. Siap secara ekonomi bukan berarti harus kaya raya, namun harus adanya kesiapan untuk memberikan nafkah bagi anggota keluarganya. Islam itu tidak menghendaki pemeluknya untuk mempunyai sikap materialistis, akan tetapi penting bagi calon seorang suami maupun calon seorang istri untuk memiliki kemampuan bekerja keras dan mengelola keuangan agar kesejahteraan ekonomi keluarganya dapat terjamin. Seorang calon suami maupun calon istri harus betul-betul siap dalam hal ekonomi karena sering adanya perpecahan dalam satu keluarga yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, keduanya harus memiliki skill untuk bekerja karena bekerja merupakan sebuah kecakapan terpenting dalam hal ekonomi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.